Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wattaba'a ala syari'atihi wa da'a ila millatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, segala limpahan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak henti-hentinya juga alirkan kepada kita semua. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sangat sedikit yang bisa kita syukuri. Maka wajib bagi kita untuk selalu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk pengakuan yang kita lakukan dari realisasi syahadat yang selalu kita ucapkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul, merupakan utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bersama berkenaan dengan dalil yang pertama. Kemudian insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalil yang kedua. Sudah masuk dalil yang kedua saja. Masih ada yang tertinggal dari pembahasan yang pertama? Faidah? Oh, al-faidah. Oh, naam. Mulai dari yang pertama, Abu Ibrahim mata 'ala al-kufur. Sahih? Oh, naam. Faidah dari pembahasan sebelumnya, Abu Ibrahim mata 'ala al-kufur. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab alladhi na'taqiduhu anna ismahu adhar. Dan yang benar sebagaimana yang kita harus yakini bahwa nama ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Azar. Ini nama ayahnya dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kama qala Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau wahai ayahanda menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai Tuhan yang engkau sembah? Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan tidaklah istighfar yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam buat ayahnya kecuali suatu janji yang telah dia ikrarkan kepada ayahnya, yang telah diikrarkan kepada ayahnya. Li'annahu qala, karena di ayat yang lain di dalam surah Maryam, Nabi Ibrahim, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampunan bagimu wahai ayahku kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam, sangat baik kepadaku, kata Nabi Ibrahim alaihi salam.
Namun di ayat yang lain di dalam surah At-Taubah, lanjutan dari yang pertama tadi, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Tatkala telah jelas bagi siapa? Bagi Nabi Ibrahim alaihi salam bahwasanya dia, siapa di sini? Ayahnya Azar, aduwwun lillah, adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim sangat lembut hatinya dan sangat penyantun. Wa fi surati Ibrahim, begitupun di dalam surah Ibrahim qala, ini bukti dari doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim buat orang tuanya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, begitupun dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang beriman yauma yaqumul hisab, di hari diadakannya perhitungan. Namun tadi kita telah jelaskan, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istighfar itu semacam-mata mau'idatin wa'adaha iyah, karena janji yang telah diikrarkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Walakin fima ba'd tabarra'a minhu. Tapi setelahnya, setelah tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau berlepas diri darinya. Berlepas diri dari ayahnya. Amma Nuhun, adapun Nabi Nuh alaihi salam, faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengannya, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wa liwalidayya, dan dosa-dosa kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'mina, dan siapapun yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan ampunilah dosa-dosanya hamba-hambamu yang beriman dari golongan laki-laki dan hamba-hambamu yang beriman dari golongan perempuan. Dalil ini, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa hadha yadullu ala anna abawai Nuhin kana mu'minaini. Ayat ini menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi Nuh alaihi salam adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini faidah yang pertama. Faidatun ukhra, ada faidah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, thalathatun laisa laha aslun. Ada 3 perkara yang tidak diketahui asal usulnya. Yang tidak diketahui asal usulnya. Yang pertama adalah al-maghazi, kisah-kisah perang. Kisah-kisah perang. Kemudian yang kedua, al-malahim. Nah, ini mirip sebenarnya, cuma al-malahim perang-perang besar. Ya, perang-perang besar. Kisah-kisah tentang perang-perang yang besar. Kemudian wat tafsir, dan yang ketiga adalah tafsir. Yang dimaksud di sini adalah kisah-kisah yang disebutkan yang tidak ada sanadnya. Yang tidak ada sanadnya, yang kita tidak tahu asal-usulnya. Makanya di sini dijelaskan fahadhil ghalibu fiha annaha tudhkaru biduni isnad. Kebanyakannya dari 3 yang disebutkan tadi, itu kebanyakannya disebutkan tanpa memiliki sanad. Tanpa memiliki sanad. Artinya kita tidak bisa mengidentifikasi asal-usul
dari kisah-kisah tersebut. Dari kisah-kisah tersebut. Makanya kita cukup atau mencukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, begitupun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Naam. Walihada, oleh karenanya fa innal mufassirin, para ulama-ulama tafsir, yadhkuruna qissata Adam. Mereka senantiasa menyebutkan tentang kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Falamma atahuma salihah, tatkala mereka diberikan anak-anak yang saleh. Nabi Adam dan istrinya diberikan anak-anak yang saleh. Nah, di sini disebutkan wa qalilum minhum man yunkirul qissatal makdzubah fi dzalik. Ya, bagaimanapun yang dikisahkan tentang kisahnya Nabi Adam alaihissalam, kita percaya ketika kisahnya tersebut memiliki sanad, namun kita berlepas diri ketika kisah-kisah yang disebutkan tidak memiliki sanad. Makanya di sini wa qalilum minhum man yunkirul qissatal makdzuba fi dzalik. Sedikit dari mereka yang mengingkari kisah-kisah yang dusta berkenaan dengan nabi-nabi. Secara khusus di sini yang disebutkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Fal qaidatu izan, maka kaidah yang penting untuk kita pegang berkenaan dengan perkara-perkara yang disebutkan di atas, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu la ahada ya'lamu 'anil umamis sabiqati syai'an illa min tariqil wahyi. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui tentang umat-umat sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka sesuatu apapun illa min tariqil wahyi, kecuali itu didapatkan informasinya melalui wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Tidakkah telah datang kepada kalian naba'ul ladzina min qablikum, berita tentang orang-orang sebelum kalian, qaumi nuhin, dari kaumnya Nabi Nuh, wa 'ad, kaum 'ad, kemudian wa Thamud, kaum Thamud, walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum setelahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang tahu dengan pasti kisah-kisah tentang mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan kisah-kisah yang seperti ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengajarkan kepada kita la natajawazu al-Qur'an was sunnah. Kita tidak boleh melampaui batas dari apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, begitupun dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Kemudian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalil yang kedua yang dibawakan oleh Asy-Syaikh di dalam bab ini. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-ayah, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, sabaqaha ayatun. Sebelum ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim
musyfiqun. Orang-orang yang takut azabnya Allah Subhanahu wa taala, azab Rabbnya, azab Tuhannya. Mereka senantiasa sangat berhati-hati di dalam kehidupannya. Sangat berhati-hati di dalam kehidupannya. Takut ketika apa yang mereka lakukan itu mengundang azabnya Allah, mengundang kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinil muallif dzakara syahid. Akan tetapi al-muallif ketika membawakan ayat yang mulia ini ingin menyampaikan poin utamanya kepada kita. Ingin menyampaikan poin utamanya kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, min khasyati rabbihim, karena takut azab Rabbnya, takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, ay min khaufihim minhu ala ilmin. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan ilmu. Ini perbedaan antara al-khasyah dengan al-khauf. Ini perbedaan antara al-khasyah dan al-khauf yang secara bahasanya, secara bahasa Arab kedua-duanya bermakna takut. Takut. Tetapi al-khasyah ini lebih spesifik. Kalau al-khauf umum, takut didasari dengan ilmu atau tidak didasari dengan ilmu. Tapi kalau disebutkan al-khasyah, maka itu didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah mereka yang Allah karuniakan ilmu kepada mereka. Jadi al-khasyah adalah takut kepada Allah didasari dengan ilmu. Makanya di sini mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah karena mereka takut kepada Allah. Rasa takutnya itu didasari dengan tauhid. Didasari dengan ilmu sehingga mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyfiqun ay khaifuna min azabihi in khalafu. Musyfiqun artinya adalah mereka senantiasa takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Fal ma'asi, maka maksiat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bil ma'nal a'am, dengan makna yang lebih umum. Dengan makna yang lebih umum, lebih luas. Kama sabaq, sebagaimana pernah dijelaskan sebelumnya. Di sini disebutkan, kalau dalam versi bahasa Arabnya disebutkan di halaman 54 ada penjelasannya, termasuk syirik di dalamnya. Maksiat ya, dengan makna umum, dengan makna yang lebih luas, kama sabab syirkun, termasuk kesyirikan di dalamnya. Kenapa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annaha sadiratun an hawa mukhalifin lisyar'i. Karena ketika maksiat itu dilakukan, itu lahir dari hawa nafsu. Itu lahir dari hawa nafsu yang menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan mereka. Tatkala kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, kemudian diterjemahkan melalui
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadha ilahahu hawa. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai yang memberikan syariat kepadanya, yang menggerakkan tangannya untuk bermaksiat, yang menggerakkan matanya untuk bermaksiat, yang menggerakkan anggota badannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-ma'asi bil ma'na al-a'am, dengan maknanya yang lebih luas. Amma binisbati lil ma'na al-akhas, adapun maknanya yang lebih khusus, fayuqassimuhuma al-ulama ila qismain, maka para ulama kita membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah asyirk, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fusuk, kefasikan. Banyak melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dosa-dosa yang dilakukan belum sampai levelnya kepada kesyirikan. Kemudian wa qauluhu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikun. Mereka senantiasa tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Yuradu bihi asyirku bil ma'nal a'am. Ya, yang diinginkan, yang dimaksudkan di sini adalah syirik. Maknanya maksiat yang lebih umum. Kenapa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahqiqut tauhid la yakunu illa bijtinabi syirki bil ma'nal a'am. Karena realisasi tauhid itu, mewujudkan tauhid, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan meninggalkan kesyirikan dengan makna yang umum. Tapi apakah itu artinya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah? Orang yang merealisasikan tauhidnya kepada Allah, orang yang akan mendapatkan jaminan nantinya disebutkan di dalam hadis, akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa azab. Apakah mereka orang-orang yang senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Karena tidak mungkin ada orang yang kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadisnya nanti ada 70.000 orang. Tidak mungkin 70.000 orang ini, bahkan lebih, karena nanti Nabi meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang lain. Apakah mungkin orang-orang tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Makanya di sini dijelaskan, walakin laisa ma'na hadza alla taqa'a minhumul ma'asi. Akan tetapi maknanya bukan berarti mereka tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna kulla ibni Adam khata'. Bukan lagi khata', banyak melakukan kesalahan. Setiap anak cucu Adam, siapapun dia, khata', banyak melakukan kesalahan. Dan kita sadari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin setiap hari kita melakukan kesalahan. Jangankan setiap hari, mungkin setiap jam kita pernah melakukan kesalahan. Walaysa bima'sum. Kita ini tidak terjaga dari kesalahan-kesalahan. Tidak terjaga dari kesalahan-kesalahan. Dan itulah yang merupakan juga sifat dasarnya manusia. Walakin, akan tetapi orang yang beriman, yang berusaha memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, idza asau, apabila mereka tergelincir melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Fa innahum yatubun. Mereka senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yastamirruna 'alaiha, dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa
yang senantiasa dia lakukan. Dia taubat kembali kepada Allah dan tidak terus-menerus melakukan dosa yang sama. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka. Naam. Hadis ini dzikrul khas qabla al-am. Ya, karena melakukan perbuatan yang keji ini menzalimi diri sendiri juga. Menzalimi diri sendiri. Tapi bentuk kezaliman terhadap diri sendiri termasuk bentuk yang paling besar ketika seseorang melakukan perkara yang keji. Ketika seseorang melakukan perkara-perkara yang keji, maka dikeluarkan dari keumuman yang akan disebutkan setelahnya karena perkaranya perkara yang penting. Bukan berarti melakukan perkara keji tidak melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Dan ini banyak. Nadhiruhu fil Quran katsir. Yang seperti ini disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Nabi Jibril disebutkan secara sendiri, kemudian disebutkan malaikat secara umum setelahnya. Karena malaikat Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat penting di tengah malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ketika melakukan fahisyah, ketika melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Dzakarullah, mereka senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kepada Allah mereka melakukan, kemudian fastaghfaru lidunubihim. Mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dan tidak ada, ini pertanyaan yang sifatnya ingkari. Siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Artinya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan sifatnya lagi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang sama. Wahum ya'lamun. Padahal mereka mengetahui. Mereka sudah mengetahui ilmunya bahwa itu merupakan kemaksiatan yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dalil yang kedua. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Berikutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang disebutkan oleh al-muallif berkenaan ini secara detail menjelaskan kepada kita orang-orang yang atau sifat dari orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa merealisasikan, mewujudkan, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sedikit demi sedikit hadis yang disampaikan. Wa an Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman, qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubairin, suatu ketika aku bersama dengan Sa'id ibn Jubair. Faqala, kemudian dia berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha? Siapa di antara kalian yang melihat kemarin bintang jatuh? Atau yang semalam melihat bintang
bintang jatuh. Fakultu, maka aku berkata, siapa di sini aku? Husain. Naam, aku melihat semalam bintang jatuh. Summa kultu, kemudian beliau menjelaskan, ama inni lam akun fi salatin. Ya, aku tidak melaksanakan solat malam pada waktu itu, pada malam kemarin, pada waktu itu. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu an Husain ibn Abdurrahman qala, dari Husain ibn Abdurrahman dia berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubairin, suatu ketika aku bersama dengan Sa'id ibn Jubair dan yang lainnya. Wahuma, mereka berdua ini, Husain ibn Abdurrahman, begitupun Sa'id ibn Jubair, rajulani minat tabi'ina thiqatan. Dua orang dari kalangan tabi'in. Muridnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berdua thiqatan. Mereka berdua terpercaya. Ya, terpercaya. Kalau kita membahas tentang kalimat thiqah, ini berkenaan dengan hadis. Ya, periwayatannya diterima. Diterima periwayatannya. Mereka berdua. Qauluhu, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qaddal barihah ay saqatal barihah. Ya, bintang jatuh tadi malam. Al-barihah artinya tadi malam. Tetapi secara bahasa di sini dijelaskan secara rinci oleh Syekh rahimahullahu taala apa maknanya al-barihah. Al-barihah maknanya aqrabu lailatin madat. Malam yang paling dekat yang telah berlalu. Ya, malam yang paling dekat yang telah berlalu. Ya, kalau kita tadi malam. Wa qala ba'du ahli lughah. Tapi ahli bahasa, ini pentingnya bahasa. Sebagian berpendapat apa yang dimaksud dengan al-barihah. Fa'alna al-lailata kadza. Kami melakukan tadi malam. Kami melakukan ini atau itu tadi malam. Tidak disebutkan apa yang dilakukan di sini. Karena yang ingin dijelaskan di sini kalimat al-lailah. Antara al-lailah dengan al-barihah. Al-lailah artinya, kalau kita mengatakan fa'alna al-lailah kadza. Tadi malam kami melakukan seperti ini. Kapan kita menggunakan kalimat al-lailah? In qultahu qabla az-zawal. Kalau kita mengucapkannya sebelum zawal, sebelum tengah matahari. Kalau kita di Indonesia jam 12 ya, atau masuknya waktu zuhur. Kalau sebelum, ya, dari pagi sampai sebelum zawal, kita menggunakan kalimat al-lailah. Kita menggunakan kalimat al-lailah untuk mengungkapkan apa yang kita lakukan tadi malam. Ya, dari pagi sampai zawal, sampai tengah hari. Wa fa'alna al-barihah kadza. Kita menggunakan kalimat saya melakukan tadi malam, kalimatnya al-barihah. Tadi malam saya melakukan ini tadi malam. Tadi malam juga. Tetapi penggunaan kalimat al-barihah in qultahu ba'da az-zawal. Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut setelah zuhur atau setelah zawal sampai apa? Sampai masuk malam berikutnya, sampai terbenam matahari. Ini sebagian ahli bahasa ya membedakan kapan penggunaan kata al-lailah, kapan penggunaan kata al-barihah. Tapi itu sebagian. Wa fi urfina, kata Syekh rahimahullahu taala, di urf kami, budayanya orang-orang Arab, famin tulu'is syamsi ilal ghurub,
dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, naqul al-barihah. Kalau kita mengucapkannya, apa yang kita lakukan tadi malam, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita menggunakan kalimat al-barihah. Fa'altul barihata kadza. Tadi malam saya melakukan seperti ini. Melakukan seperti ini. Ini budayanya orang-orang Arab secara umum. Tadi itu sebagian ahli bahasa berpendapat seperti itu. Lil lailatil madiyah, kata Asy-Syaikh, bagi malam terdekat yang sudah berlalu. Wa min ghurubisy syamsi ila tulu'iha, dan dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, naqulu al-lailah. Kita katakan al-lailah, artinya malam ini. Malam ini. Lil lailatil lati nahnu fiha. Di malam di mana kita berada. Artinya malam ini. Dan itu dalam bahasa Arab yang kita gunakan. Ya biasanya kalau kita mengatakan malam ini cukup dengan mengatakan al-lailah. Al-lailah. Ya tidak perlu dengan hadhil lailah, malam ini. Ketika ada alif lamnya itu ma'ruf. Makanya disebut di situ alif lam ta'rif. Itu ma'ruf. Kalau mata satadhab, kapan kamu ingin berangkat? Bisa kita mengucapkan al-lailah. Artinya malam ini saya akan berangkat. Tidak harus atau tidak selalu harus dengan mengatakan hadhil lailah, malam ini. Karena ketika kita mengucapkan atau mengatakan al-lailah, itu sudah ma'ruf, itu sudah diketahui bahwa yang dimaksud adalah malam ini. Naam. Bal ba'dul ammah, bahkan sebagian orang-orang awam, yatawassa'u mata qama minal lail qala al-barihah. Ya, mereka lebih luas lagi memaknai kalimat al-barihah. Kapanpun dia bangun di malam hari, malam itu dia sebut sebagai al-barihah. Wa in kana fi lailatihi, meskipun di malam itu dia tetap mengatakan al-barihah. Nah, jadi artinya di sini bisa jadi bukan semalam, tetapi malam ini. Jadi yang lebih luas lagi bisa bermakna semalam, bisa bermakna malam ini. Naam. Allahu a'lam bishawab, yang digunakan di dalam bahasa Arab adalah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa fi urfina, ya, di dalam budayanya orang-orang Arab secara umum. Inilah yang kita gunakan, yang banyak digunakan. Naam, wallahu a'lam bishawab. Qauluhu fakultu ana, aku berkata, aku yang melihat tadi malam ada bintang jatuh. Siapa ana? Adalah Husain. Qauluhu ama inni lam akun fi salatin. Ya. Pada malam itu aku tidak melaksanakan salat, atau tidak melaksanakan salat. Ama, kalimat ama di sini adatu istiftah. Artinya pembuka pembicaraan. Ya, pembuka pembicaraan. Wakila, dan sebagian juga mengatakan bahwa makna dari ama di situ adalah haqqan inni lam akun fi salatin. Betul. Atau dia mentakkid, saya tidak lagi salat pada malam itu. Naam. Namun wa ala hadza fatuftahu hamzatu inna. Tapi kalau maknanya di situ adalah haqqan, maka semestinya hamzanya inna tuftah, artinya berubah dari inna menjadi anna. Jadi ama anni lam akun fi salatin. Kalau arti dari ama di situ adalah haqqan,
Artinya, haqqan anni lam akun fi salatin. Menjelaskan kepada Sa'id bin Jubair bahwa malam itu beliau tidak lagi melaksanakan salat. Wa qala hadza, maka di sini perlu dijelaskan. Wa qala hadza rahimahullah, beliau menyampaikan ama inni lam akun fi salatin li'alla yudhanna annahu qa'imun yusalli fayuhmadu bima lam yaf'al. Agar orang tidak menyangka bahwa beliau melaksanakan salat pada malam tersebut sehingga bisa jadi dia dipuji pada perkara yang dia tidak lakukan. Bisa jadi dia dipuji pada perkara yang tidak dia lakukan. Wa hadza khilafu ma alaihi ba'duhum. Dan ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi apa yang beliau lakukan, menyelisihi banyak yang dilakukan oleh manusia. Banyak yang dilakukan oleh manusia. Yafrahu anna an-nasa yatawahhamuna annahu yaqumu yusalli. Mereka bergembira, kebanyakan manusia ini. Mereka bergembira ketika banyak manusia yang menyangka bahwa dia tadi malam misalnya melaksanakan salat. Meskipun dia tidak melaksanakannya. Wa hadza min naqsit tauhid. Dan ini bentuk kurangnya tauhid hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Husain ini rahimahullahu taala bentuk kesolehan yang menyelisihi banyak manusia. Karena kebanyakan manusia sifat dasarnya suka dipuji. Apakah dia dipuji pada perkara yang dia lakukan, ataupun mungkin saja dia dipuji pada perkara-perkara yang tidak dia lakukan. Naam. Wa qaulu Husain, dan perkataannya Husain rahimahullahu taala, laisa min babil mura'ah. Bukanlah bentuk riya. Bal huwa min babil hasanat. Tapi ini adalah bentuk kebaikan. Dari sekian banyak kebaikan. Walaysa, dan tidak pula kaman yatrukut ta'at khaufan minar riya. Ya, bukan pula atau tidak boleh dikiaskan dengan orang-orang yang senantiasa meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan minar riya, karena dia takut kepada Allah. Dia meninggalkan ibadah. Kenapa dia meninggalkan ibadah? Ketika ditanya, kenapa engkau tidak melakukan ibadah tersebut? Saya takut ketika melakukan ibadah tersebut, saya riya. Sehingga dia tidak melaksanakan. Ya, disebutkan di dalam beberapa riwayat, itulah riya. Riya. Namun, bagaimana yang benar? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Asy-Syaikh, balif alit ta'ah, tetapi lakukanlah ketaatan. Walakin la yakun fi qalbika annaka tura'in nas. Dan selalu jaga, jangan sampai muncul di dalam hatimu ketika melakukan ketaatan tersebut engkau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Engkau ingin mendapatkan pujian dari manusia karena ketaatan atau karena ibadah yang engkau lakukan. Inilah yang benar. Tetap lakukan ketaatan dan berusaha sekuat tenaga menjaga kondisi hati kita bahwa ketaatan itu kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin insyaallah kita lanjutkan sedikit jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendengarkan azan Isya terlebih dahulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Belum. Bismillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali ke hadis yang disampaikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu. Akan tetapi aku ludightu, tersengat atau tergigit hewan berbisa. Qala fama sana'ta. Kemudian ditanyakan kepadanya, terus apa yang engkau lakukan ketika engkau tergigit, tersengat binatang berbisa atau binatang beracun? Qultu, aku mengatakan, irtaqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Meminta untuk diruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik. Kemudian ditanyakan lagi, bertanya lagi Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik. Apa yang menyebabkan engkau meminta untuk diruqyah? Meminta untuk diruqyah. Qultu, aku katakan, hadithun haddathanahu Sya'bi. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kami, termasuk kepada Husain, termasuk kepada Husain. Ada hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddathakum. Ditanya lagi kepada Husain, apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Qultu haddathana, beliau menyampaikan kepada kami, an Buraidah bin al-Husayb, dari Buraidah ibn al-Husayb, annahu qal, bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Kecuali dari penyakit ain, au humatin, atau dari sengatan hewan berbisa. Berbisa atau beracun. Sengatan hewan berbisa. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Kemudian berkata Sa'id bin Jubair kepadanya, sungguh siapapun yang kembali kepada dalil itu telah melakukan kebaikan. Ya, dalam apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia putuskan, dia kembali kepada dalil, maka ini adalah bentuk kebaikan. Ini maksudnya qad ahsana man intaha ila ma sami'. Qauluhu, nah, penjelasannya, qauluhu ludightu. Ludightu artinya aku tersengat atau aku tergigit. Ai ladaghathu aqrabun aw ghairuha. Apakah dia digigit, disengat oleh kalajengking atau hewan yang lainnya yang beracun, yang berbisa? Bisa kalajengking, apalagi misalnya yang lain, ular dan yang lainnya. Intinya kata kerja ini tersengat binatang yang beracun atau berbisa. Waz-zahir annaha syadidah. Ya. Menurut zahir yang disampaikan, zahir hadis atau riwayat athar yang disampaikan, annaha syadidah. Sengatan itu parah. Sengatan itu parah sengatannya. Kenapa? Li'annahu lam yanam minha.
Karena sampai-sampai beliau tidak bisa tidur karena sengatan tersebut. Oleh karena itu dia melihat bintang jatuh. Qauluhu, kemudian irtaqaitu ay istarqaitu. Irtaqaitu artinya istarqaitu. Secara bahasa, aku meminta untuk diruqyah. Aku meminta untuk diruqyah. Lianna ifta'ala mithlu istaf'ala. Karena makna dari ifta'ala, ini wazannya, timbangannya. Timbangan kalau ilmu sorof timbangannya. Ifta'ala artinya istaf'ala. Meminta untuk dilakukan sesuatu. Wa fi riwayat Muslim, dan ini dijelaskan secara sharih di dalam riwayatnya Imam Muslim rahimahullahu taala, istarqaitu ay talabtur ruqyah. Aku meminta untuk diruqyah. Jadi yang dilakukan di sini istarqaitu. Ini yang menjadi titik pembahasan. Qauluhu, kemudian fama hamalaka ala dhalik. Ay qala Sa'id mas sababu annaka istarqaita. Itu artinya. Fama hamalaka ala dhalik artinya mas sababu annaka istarqaita. Apa sebabnya engkau meminta untuk diruqyah? Atau apa alasannya? Apa alasannya ya? Kalau sebab karena dia digigit oleh binatang. Tapi alasannya, kenapa engkau meminta diruqyah? Kenapa engkau meminta diruqyah? Qauluhu hadithun haddasanahu Sya'bi. Yang menjadi alasannya adalah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Sya'bi kepada kami. Kepada kami. Wa hadza yadullu, ini lihat, hadza yadullu ala anna salaf radhiyallahu anhum, bahwasanya salaf, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, yatahawaruna hatta yasilu ilal haqiqah. Mereka senantiasa berdiskusi, saling berbagi faidah, saling berbagi ilmu, hatta yasilu ilal haqiqah, hingga tiba kepada kesimpulan. Hingga mereka bisa sampai kepada kesimpulan. Fa Sa'id bin Jubairin, ya, Sa'id bin Jubair yang seakan-akan bertanya mau menghakimi, bukan itu maksudnya. Lam yaqsidil intiqadu ala hadzal rajul. Tidak bermaksud untuk mengkritik Husain, tidak bermaksud untuk mengkritik Husain. Al-intiqad, mengkritiknya. Bal qasada, namun maksudnya adalah ayyastafhima minhu wa ya'rifa mustanadahu. Maksudnya adalah dia minta untuk dipahamkan. Yastafhima, sama tadi ya, yastarqa, minta untuk dipahamkan, minta untuk dijelaskan, sehingga dengan penjelasan tersebut beliau bisa mengetahui dari mana landasannya dia kemudian minta untuk diruqyah. Ini maksudnya. Qauluhu la ruqyata, tidak ada ruqyah, ay la qira'ata aw lastirqa'a ala maridin aw musabin. La ruqyata artinya adalah tidak ada ruqyah yang berupa bacaan. Dan yang paling masyhur membaca surah Al-Fatihah, membaca ayatul kursi, ala maridin aw musabin. Bagi orang yang terkena, bagi orang yang sakit atau yang tertimpa musibah. Qauluhu illa min ainin, kecuali dari ain, kecuali dari penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan, penyakit yang disebabkan oleh pandangan. Makanya kata-katanya di sini ain. Tapi perlu diperhatikan, ain di sini bukan artinya mata. Bukan artinya mata. Ain di sini dari kalimat ayana. Ayana dari kata kerja ayana. Nanti ada penjelasannya. Yusammihal ammal an, ya, orang umum di Arab sana
menamainya juga dengan nama Nuhata. Nama Nuhata. Saya cari artinya Nuhata di dalam bahasa Indonesia, dalam banyak kamus tidak ketemu. Ya, nama penyakit yang maknanya adalah ain. Wa ba'duhum yusammihan nafs. Sebagian lagi menamainya sebagai an-nafs. Ya. Di beberapa literatur maknanya adalah ada kelainan jiwa. Kenapa? Karena orang yang terkena ain itu tiba-tiba berubah dari kebiasaannya. Inilah makna dari an-nafs. An-nafs artinya jiwa. Wa ba'duhum yusammiha al-hasad. Ya, ini yang kita pahami. Sebagian menamai penyakit ain itu dengan penyakit hasad. Penyakit yang disebabkan oleh hasad. Wahia nadhratun min hasidin. Adalah pandangan dari orang yang dengki. Pandangan dari orang yang dengki. Nafsuhu khabithah. Yang jiwanya tidak baik. Yang jiwanya tidak baik. Apa yang dia lakukan? Tatakayyafu bikayfiyatin khassah fayamba'ithu minha ma yu'athiru alal musab. Ya. Jadi dia melakukan dengan cara atau dengan metode tertentu ma yu'athiru alal musab. Kemudian tatapannya memberikan pengaruh yang buruk pada korban yang ditatap. Korban yang ditatap. Inilah pentingnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiasakan diri memposting foto. Memposting foto, apalagi kalau orangnya ganteng, ya, anak-anaknya imut dan lain sebagainya. Terkadang banyak orang yang melihat namun dia tidak berdoa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menyebabkan penyakit ain. Pandangan yang buruk dari orang-orang yang hasad. Dan ini sulit ketika orang terkena ain, itu agak sulit untuk mengobatinya. Berbagai cara macam pengobatan, ya, baik yang diajarkan melalui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang biasa diamalkan oleh para ulama kita yang akan disampaikan nanti oleh Syekh rahimahullahu taala bagaimana cara pengobatan berkenaan dengan orang-orang yang terkena penyakit ain. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita semua agar kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati, dikasihi oleh Allah tabaraka wa taala. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.